Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan suratul Naba ayat 37. Ya. 37 firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati. Di Rabbi, i'rabnya apa itu biantara? Kenapa? Thayyibi Tamim. Terus Nerimo. Terus Mahfud. Badal dari? Iya, betul. Rabbi badal dari atau jazaan min rabbika. Rabbika itu kan? Rabbika, kan gitu toh. Siapa Rabbika? Rabbis samawati wal ardi wa bainahuma. Itu kan? Itu Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kan gitu. Jadi Rabbi badal. Jadi ini balasan dari siapa? Dari Rabbmu. Siapa Rabbmu? Nah, Rabbku bukan sembarang tuan. Bukan sembarang Tuhan. Tapi adalah tuannya langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Itu kan? Itu Rabbku, Tuhan pencipta dan langit dan saudaranya. Dan dia tidak hanya punya, tapi cetil. Dia punya, bukan bakhil, tapi punya juga apa? Ar-Rahman, gitu loh, ya kan? Ar-Rahman itu jamakan itu. Ar-Rahman, bukan kaya tapi pelit. Bukan. Dia adalah Tuhan yang Rabbis samawati wal ardi wa bainahuma Ar-Rahman. Ya kan? Itu Ar-Rahman. Ya. Jadi Ar-Rahman apa i'rabnya? Kenapa? Ya, atau bayan atau badal. Ya, betul. Itu. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, la yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Yuk, la yamlikuna minhu khitaba apa artinya jemaah? Artinya adalah mereka tidak apa? Berkuasa untuk bicara. Kenapa jemaah? Ya karena kehormatan di keadaan itu, ya kan? Cirinya suatu majelis yang tidak terhormat apa? Gaduh. Bicara masing-masing. Ya kan? Kalau yang paling terhormat apa itu majelis? Paling terhormat kalau itu majelis adalah yang bisa bicara hanya man adzina lahur rahman. Itu pun harus wa qala shawaba. Ya kan gitu. Itu jemaah itu semulia-mulia majelis. Itu kalau yang bisa bicara siapa jemaah? Man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Itulah majelis yang paling bagus. Majelis yang mana majelisnya terhormat
Yang bisa bicara yang memenuhi berapa syarat? 2. Ya kan? 2 syarat, ya gitu. Seorang pun nggak ada yang bisa khitab, bicara mukhatabah. Ya memang hari itu adalah hari yang bagaimana hari itu? Hari yang yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari itu adalah hari yang mana ar-ruhu wal malaikah. Siapa ar-ruhu jamaah? Jibril alaihissalam. Wal malaikah semua malaikat sofan. Apa sofan? Apa sama-sama sofan? Mana sofan situ? Mustaffin. Mereka bersaf-saf. Kenapa bersaf-saf? Mereka tunduk. Ya, tunduk kepada Dia Subhanahu wa ta'ala, baris bersaf-saf. Itu ar-ruhu, Jibril, seluruh para malaikat. Itu hari yang agung. Hari yang agung. Hari yang agung sekali. Bagaimana hari yang di hari itu para malaikat yang mereka hamba-hamba yang tunduk kepada Allah, mereka berbaris, berbaris. Itu menggambarkan, menjelaskan ya ikhwati fillah, agungnya pertemuan itu. Betul-betul manusia tidak akan bisa berbuat tidak benar tapi beruntung. Itu nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin bisa orang itu tidak benar tapi beruntung. Nggak mungkin orang menyimpang bisa selamat, yang itu tidak mungkin, ya kan? Karena hari adalah hari yang yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Bahkan yang ada yang mau bicara pun nggak bisa, illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Itu hari yang sangat istimewa. Itu fiktif atau fakta? Fiktif atau fakta itu Abdul Ghani? Hah? Bukan fiktif. Buktinya apa? Hah? Sudah atau belum? Berarti fiktif. Hah? Akan terjadi. Kamu tahu. Buktinya apa? Itu terjadi. Amanah. Mana buktinya? Dalikal yaumul haq. Kan? Dalikal yaumul haq. Gitu ya kan? Dalikal yaumul haq. Dalikal yaumul haq apa sebenarnya artinya? Dalikal yaumul haq artinya dalikal yaumu al muhaqqaqul uquu. Hari yang pasti, hari itu terrealisasi kejadiannya. Al yaumu al muhaqqaqu al uquu. Hari yang itu realitanya pasti terjadi. Dalikal yaumul haq. Nah gitu. Sehingga kita dengan mengkaji seperti ini, kita percaya, udah kita yakin, ya udah. Apa artinya kita sekarang selamat kalau sudah tidak selamat? Kan gitu. Karena ada hari kayak gitu itu. Ada hari yang la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Itu yaumul haq. Dzalikal yaumul haq. Itu ikhwah. Ya oleh karenanya berarti apa? Berarti ya faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa isma taufiil khalis. Lazim dan mutaaddi. Mana maf'ulnya? Mana maf'ulnya?
Itu tentu an-najata ya toh. An-najata. Barang siapa yang ingin selamat, ya kan itu mahdhuf. Apa jamaah an-najata. Siapa yang ingin selamat jika demikian kondisinya, maka siapa yang ingin selamat bagaimana ikhwah? Ittakhadha ila rabbih ma'aba. Apa artinya? Hendaklah dia menjadikan kepada Rabb-nya ma'aba. Apa ma'aba, Faiz? Marji'an. Dia hendaknya tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malah meninggalkan Allah. Ya kan? Jangan meninggalkan Allah, jangan meninggalkan iman kepada Allah, jangan meninggalkan mentakwa kepada Allah, jangan meninggalkan ihsan kepada Allah. Tapi jadikanlah kembalimu kepada Allah, takwa kepada Allah, mengimani Allah, Islam kepada Allah. Karena akan terjadi suatu hari yang di hari itu yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa la yatakalamuna illa man hadzina lahu rahmanu wa qala sawaba. Orang hanya bisa ngomong apa adanya. Wa qala sawaba, hanya bisa ngomong apa adanya, ngomong qaulan sahihan, enggak bisa qaulan kadziban. Enggak bisa melakukan rekayasa. Ya kan? Enggak bisa merekayasa. Enggak bisa melakukan tipu daya. Yang bisa hanya apa adanya. Ya kan? Waqala shawaba. Enggak mungkin bener ngomong, salah ngomong bener. Iya, waqala shawaba. Nah begitu. Makanya kalau demikian, maka siapa yang mau selamat hendaknya apa? Ittakhadha ila rabbih ma'aba. Harus begitu. Dia harus menjadikan tempat kembali kepada Dia Ta'ala, kepada takwa kepada Allah, jujur kepada Allah, mengimani Allah, Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti begitu. Karena kembali ke sana. Karena kembali ke hari yang demikian keadaannya kan seperti itu. Ya. Itu ya yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah diterangkan yang awal apa tadi? Lama dzakarallahu ta'ala ma'alat taghina wa uqubatahum. Ditambah lagi apa tadi? Dzakarallahu ta'ala na'imal muttaqina wa jazaa'ahumul hasan. Ya tentunya kita harus ngerti, oh begitu kita harus bertakwa. Apalagi diberi lagi pagar-pagar bahwasanya akan hari seperti itu. Itu ada hari yang dalikal yaumul haq. Maman al-haq. Maman al-haq sama maman al-haq. Al-muhaqqaqu wuku. Al-muhaqqaqul wuku, yang pasti terrealisasi peristiwanya. Ya kan? Pasti terwujud peristiwa tersebut kan begitu. Dan betul-betul hari yang yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, itu betul-betul yaumul haq. Nah, oleh karenanya apa jamaah? Ya sudah, kalau kita pengen selamat berarti apa kuncinya? Ittakhadha ila rabbih ma'aba. Udah harus kembali ke jalan Allah, ya kan? Kembali kepada mengimani Allah. Gitu, kembali kepada tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa kepadanya gitu. Ya. Terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inna angdarnakum adzaban qariba yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna angdarnakum adzaban qariba, artinya sesungguhnya kami
mengingatkan kalian azaban qaribah, azab yang dekat. Ya toh? Jauh dekat. Bambang. Tanya kurang dekat tadi. Kayak jauh. Nah, bisa saya salahkan kan, dekat kan, nggak jauh kan? Nah, dekat oh, nggak jauh kok, dekat kok. Itu kurang itu aja deh, kurang la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Bukan kurang dekat kan? Udah dekat kan? Dekat ya toh. Kenapa dinamakan dekat? Dekat enggak itu kejadiannya? Kenapa dinamakan dekat? Kenapa dinamakan dekat? Aku tanya kamu. Kayak tahu tahun berapa aja gitu kejadiannya. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi kejadiannya? Lah kok ngomong deket? Deket enggak? Kenapa dekat? Katanya nggak tahu kapan berapa tahun lagi. Dekat enggak? Hah? Kenapa dekat? Hah? Karena umur kita pendek. Dekat karena umur kita pendek. Ya. Bagaimana Faiz? Kenapa dinamakan dekat itu? Adzaban qaribah, kenapa dekat? Loh, bingung jawabnya. Kamu rumahnya mana? Hah? Ini pulang kemana nanti? Oh gitu. Dekat Wonogiri apa Solo Baru? Kenapa? Hah? Jalannya dekat. Apalagi? Waktunya singkat. Ya. Jadi dinamakan dekat, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakum. Walaupun belum ada yang tahu kapan terjadinya. Bahkan sudah dikabarkan 1400 tahun yang lalu dan sekarang belum terjadi. Itu pun semua sahabat percaya kalau itu adalah dekat sejak 1400 tahun yang lalu. Kenapa? Karena pasti datang. Karena pasti terjadi. Al-muhaqqaqul wuqu' dan alamat-alamatnya sudah jelas. Bukti-buktinya nyata itu. Gitu, melebihi dekatnya Solo Baru. Gitu Faiz. Kenapa? Karena bukti-buktinya sampai Solo Baru kurang jelas, lebih jelas terjadinya yaumul kiamah. Kan gitu. Belum tentu nanti Solo Baru kuncinya terbuka. Ya kan udah gak bawa kuncinya lupa. Dibawa temannya. Misalnya kan itu kan. Ya kan gitu. Bisa jadi kan begitu. Ya ikhwah yang berbahagia, ini dekat karena dia datang, akan terjadi dan buktinya jelas. Nah, apa yang terjadi itu namanya dekat. Ya kan dekat. Bahkan kita belum bisa mengatakan nanti sampai Solo Baru. Enggak bisa, kecuali apa? Kecuali insya Allah. Ya enggak? Insya Allah, kalau hari kiamat insya Allah enggak. Pasti terjadi, enggak selalu terjadi itu. Udah katakan diberi bukti kan itu kan. Kamu setelah mati besok enggak, sudah pasti itu ya kan udah dikabarkan ya. Kalau kita kamu mati pulang enggak? Pulang ke rumah enggak? Pasti. Boleh enggak?
Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh, harus pakai apa? Insya Allah. Gitu toh? Nah, gitu harus pakai insya Allah ya demikian. Jadi yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu ya sekarang fihi fawaidu wa ahkam atau kelewatan maudhu'ul ayat. Maudhu'ul ayatnya apa jemaah? Dua hal. Yang pertama, bayanu jazail muttaqina yaumal qiyamah. Penjelasan balasan orang-orang yang bertakwa di hari kiamat. Apa jazanya? Mafaza, hadaika wa naba dan seterusnya. Yang kedua apa jemaah? Isbatul yaumil akhir. Penetapan pasti ada hari akhir, bukan ramalan. Ya. Apa dalilnya? Dalikal yaumul haqq. Nah. Yuk baca berikutnya ikhwah. Fawaid yang pertama Biantoro baca. Ya, terjemahnya. Terjemahkan yo. Ini terjemahkan wong ini fawaid kok. Faedah pertama, Allah telah mempersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam surga dari berbagai macam kenikmatan, segala sesuatu yang dia sebutkan dalam ayat-ayat yang mulia dan selainnya, bagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, di dalamnya ada sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ya. Ini ikhwah suatu anugerah Allah yang besar. Apa itu? Yaitu Dia Ta'ala sudah mensiapkan. Oh gitu jemaah. Sudah disiapkan oleh Dia Ta'ala balasan bagi orang-orang muttaqin. Di kita bukan suruh bangun sendiri besok di sana, ya kan? Kasih modal kan gawe dhewe ngono enggak. Jenenge yo penak jane yo ane to. Ning kok yang jek penak iki meneh. Enak mana? Sudah jadi disiapkan oleh Dia Subhanahu wa ta'ala bermacam-macam nikmat seperti dalam ayat itu ya kan. Yang ringkasnya apa semuanya? Seperti dalam hadis qudsi di sahih Bukhari. Ya kan, sahih Bukhari. Allah berfirman, aku telah menyiapkan untuk hambaku mala ainun ro'at. Kenikmatan-kenikmatan yang mala ainun ro'at, belum pernah ada mata melihat. Yep. Kenikmatan apa yang pernah kau lihat dengan matamu? Kamu kok. Bukan matanya temanmu, mata kamu ya pernah kau lihat. Hah? Pantai. Pantai apa gunung? Mana yang lebih nikmat? Hah? Gunung. Gunung mana? Gunung Lawu. Ya. Gunung Lawu. Gunung Lawu itu airnya bersih. Gitu. Udaranya sejuk.
udaranya sejuk. Siang-siang pun tidak membakar. Iya toh? Nggak perlu AC toh juga di sana, enak ya gitu. Nanti pulang nggak ada yang gosong toh? Nggak ada yang gosong ya. Terus udaranya seger. Masya Allah, ya kan? Seger, ya itu udaranya gitu. Tamim juga wala udunun sami'at. Kenikmatan apa yang sudah pernah masuk telingamu? Kenikmatan ternikmat yang kau dengar dengan telingamu apa? Dapat ilmu baru sih. Hah? Mendengar ilmu baru. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu kalau yang pernah dilihat oleh mata, jadi kata temanmu tadi kan sudah melihat kenikmatan di Gunung Lawu. Maka surga melebihi nikmatnya Gunung Lawu. Lebih-lebih kamu di sana masuk di villa, di pojokan villa yang temboknya semuanya kaca, kau bisa melihat ke berbagai penjuru, semuanya itu adalah kebun-kebunmu. Wih, enak sekali. Bayangkan gitu sana itu. Itu sana anggur, sana apel, sana jeruk, sana unggas, sana sapi, sana kambing. Ya kan gitu ya kan? Nampak semua. Semua tinggal ngambil dengan dekat sekali. Itu udah didengar, udah dilihat oleh Tayyib. Kalau kamu yang melebihi nikmat dari itu, walaupun kau belum melihat sendiri, tapi pernah mendengar orang cerita, apa? Dapat haji Zat. Mendengar haji. Cerita siapa yang menggebu-gebu, yang melebihi, alah cuma tawang mangu, gitu. Aku pernah ke sana jauh lebih bagus, gitu. Apa? Yang ku dengar. Nah, gitu. Gunung Selamat. Lebih bagus dari lebih tinggi. Ya gitu kan. Jadi ada orang yang cerita bagus apa gitu. Cerita ke California gitu misalkan. Ada ke California atau cerita ke Berlin misalkan begitu. Ya kan belum pernah ke sana tapi ada orang yang cerita katanya jauh lebih hebat kan gitu. Maka surga adalah lebih dari kenikmatan yang mereka ceritakan, yang kau dengarkan oleh telinga. Ya kan? Bahkan wala khatara ala qalbi besar. Apa yang terlintas di dalam betik manusia. Marimo, tulung sampean ngayal, kowe pengen duwe apa wae. Tulung mangayal sih, tulung. Sak pol-polmu sing mbok ngerteni ngayal lo. Nah, itu. Kamu pengen tanah berapa hektar? Ayo, ngayal. Ngayal. Ayo. Kamu ngayal, ayo. Ya. Kan ini khotoro yang terbetik dalam anum kamu berbetik apa gitu, ngayal apa kayak begitu. Kau pengen punya apa gitu. Nah, gitu kau bagian kau ngayalkan, kau punya apapun maka surga lebih dari itu. Itu kan namanya wala khotoro ala qalbi besar. Itu kenikmatan yang disediakan oleh Dia Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua udah jadi. Kamu nggak perlu peras keringat lagi di sana. Ya kan? Nggak perlu banting tulang di sana. Menikmati aja. Dan nggak ada efek samping. Nggak ada kolesterol atau asam urat. Ya toh? Nggak ada. Keringat pun wangi. Itu kan? Keringat pun wangi kan gitu. Keringat pun wangi kan gitu. Ya. Ya. Yuk 2 baca lanjut Mahfud.
wala kadiban wala kadiban min qawli bal yaqulu bal yuqalu lahum salaman salam. ya terjemahnya Orang mukmin tidak mendengar di dalam jannah perkataan batil dan dusta dari perkataan-perkataan mereka. Akan tetapi mereka yang dikatakan kepada mereka pada mereka adalah keselamatan. ya wah ya ini melengkapi kenyamanan itu gitu. Terus yang ketiga Haji syamilat kulla maf'ul bih. Mutasarrif itu ya yang membelanjakan, yang membarter-barterkan gitu. Mutasarrif membolak-balikkan, ditukar-tukarkan, mau dikasihkan siapa gitu loh, kasihkan siapa dengan uang pahala apa kan gitu. Dia ta'ala yang mengatur gitu. Boleh nggak orang kaya menjual kamu mobil baru dengan 10 juta? Boleh kok dia memang orangnya baik, wong dia yang punya, dia yang mutasarrif toh. Kan gitu. Kan bisa. Boleh enggak? Boleh. Dia ta'ala melebihi itu. Al-mutasarrifu fihi ma, ya kan? Ya terus. Dan dia adalah Ar-Rahman yang punya rahmatnya seluruh apa yang dia kehendaki. Iya, rahmatnya meluasi segala sesuatu. Ini jamaah di sini keagungan Dia Ta'ala apa? Keagungan Dia Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi. Bayangkan. Itu pencipta loh dia, ya kan? Pencipta. Kita bukan pencipta, kita hanya menempati. Menempati sosok kesandung. Sosok jatuh. Tinggal nempati. Dia Ta'ala yang membuat. Ya kan? Yang menciptakan semua isi langit dan bumi gitu. Ya manusia berebut dunia karena nggak membikin. Dia Ta'ala yang menciptakan. Nah itu, Dia Ta'ala penciptanya. Dia pula yang mengatur segalanya. Tambah lagi dia adalah Ar-Rahman. Dia udah maha kaya dan pengasih, dan rahmatnya meluasi, meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi apa? Rahmatnya meliputi keadaan kamu yang paling susah. Jangan merasa putus asa. Ini aku susah sekali. Apa aku nggak kenal rahmatnya Allah? Jangan bilang begitu. Ya kan? Bagaimana keadaan kamu? Kau rasa sangat susah sekali. Itu terjangkau oleh rahmatnya Allah. Berdoa kepada Dia Subhanahu wa ta'ala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Gitu kan? Yang penting apa? Aslih li sya'ni kullah. La takilni ila nafsi tarfata ain. Gitu toh? Ya. Yuk, terus nomor 4, Ghani. Abdul Ghani. Di dalam hari pemaparan yang besar itu, pemaparan besok mahsyar kan, pemaparan semua dipaparkan semua kan.
yang Ar-Rahman izinkan dan dia berkata perkataan yang sahih. Ya kan? Ya, itu sama. Itu kemuliaan hari itu, al-ardul akbar besok. Jadi akan ada hari itu dan semua akan mengalami, nggak bisa ndak. Terus yang kelima, la yurawajul batilu kadibu faman syaa falyattakhid al-imana wal amala sholihan matiyatan yasilu biha ila ridallahi hasun. Ya. Apa yurawaju? Apa yurawaju? Kebetulan la yurawaju apa? Tidak mendapatkan celah. Jadi nggak ada celah, apalagi laku, celah aja nggak ada celah untuk kebatilan. Jadi kebatilan mau dimenangkan nggak ada jalan, celah pun nggak ada, ya kan? La yurawat, nggak ada celah untuk kebatilan. Demikian juga hoax, ya kan? Kalau hoax itu bisa ada celah dan bisa dipercaya, enak banget itu. Ya kan? Kita nggak pernah push up. Kenapa? Cukup berkata yang dusta, ya kan? Pasti diterima. Pasti aman. Kalau seandainya dusta itu diterima, ya kan? Kamu kenapa terlambat? Wallahi Ustaz, saya gini, tapi itu semua dusta. Kalau tahu itu diterima, kamu aman nggak? Aman lah, kamu udah bersuara, udah gini, nggak punya mau dihukum, udah ngomongnya mah kayak gitu, siapa yang nggak kasih sama kamu kan itu, ya kan? Itu padahal adalah kadhib. Nah itu di dunia itu pemerlancar segala urusan, nah itu, ya kan? Di dunia itu kalau bisa dusta itu nggak ketahuan itu, wah semuanya beres, ya kan? Iya semuanya beres, tapi sayang, ingat. Jangan terbiasa dusta dan merasa aman dengan dusta karena udah mencoba. Jangan. Karena apa? Besok nggak akan berguna. Ya kan? Sama sekali di hari itu. La yurawaju. Apa tadi? Al-batilu wa la yanfa'u al-kadibu. Nah itu. Apa yang berguna? Yang berguna ila rabbihi ma'abah. Ayo lanjut. Yang berguna adalah yang berguna siapa yang ingin ayyakuna mardiyan, siapa yang ingin selamat, ingin diridhoi, maka apa? Hendaklah menjadikan ila rabbihi ma'abah. Apa itu? Menjadikan iman, amal soleh sebagai matiyah, sebagai matiyatan, sebagai kendaraan.
Kendaraan yang biha dengan kendaraan iman dan amal soleh itu yasilu sampai kepada ridhonya Allah. Gitu jemaah. Jadi ingat, al-iman wal amal itu adalah kendaraan. Ya kan? Itu yang akan menghantarkan kita sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus iman dan amal soleh. Kalau belum, bagaimana? Taubat, rujuk dan inabah. Maka ini adalah hasun, apa hasun? Dorongan. Ini adalah dorongan untuk taubat, untuk rujuk kepada Allah, untuk inabah. Ya. Terus yuk Faiz terakhir. Wa yatamanna kafiru hina yaral adzaba turaban. Ya. Terakhir ya, ayat yang ke-40 apa? Yungdirullahu ibadah. Dia Ta'ala mengingatkan hambanya, wa yuhadziruhum, dan mengingatkan mereka dari azabil akhirah, di hari yang mana yang durul mar'u, tiap-tiap orang menanti, menunggu apa? Menunggu maqaddamat yadah, menunggu balasan apa yang diusahakan dari amal-amalnya semasa di kehidupan dunia. Akhirnya orang-orang kafir ngerti semua amal usahanya batil, semua usahanya sia-sia, bahkan memikul tanggung jawab. Akhirnya melihat azab. Dia berangan-angan, duhai kiranya aku dulu tanah, sekarang nggak diminta pertanggungan jawab. Kenapa aku dulu menginjak-injak tanah? Ya kan itu. Enak dulu tanah, nggak apa-apa diinjak-injak, dipacul, diapakan, nggak apa-apa, rela aku. Ini sekarang selamat kan gitu, nggak disiksa. Itu orang kafir ya kan gitu. Kita sekarang injak tanah, ikhwah, kita nggak boleh sombong ya kan, nggak boleh sombong. Akan ada pertanggungan jawab. Kita harus percaya, beriman kepada Allah yang menciptakan bumi dan langit, dan hendaknya ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Apa tadi? Al-imana wal amala as-salihah. Ya kan, harus jujur dan harus apa? Hasun ala at-taubah waruju' wal inabah. Gitu kan? Ya. Jadi alhamdulillah selesai surat An-Naba ya, pelan-pelan rampung ya, alhamdulillah. Jadi besok memasuki surat An-Nazi'at insyaallah taala. Itu ya, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.